Belum. Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Wah, iya, kalau sudah terima kasih. Kemudian kalau link YouTube-nya, link YouTube atau sudah belajar membuat, eh, semoga juga sudah ya. Ada yang sudah nyoba buat apa namanya, Dek? Treat. Ada yang udah nyoba belum? Belum juga nggak apa-apa. Yang sudah juga alhamdulillah. Gimana? Ada yang udah nyoba? Saya belum, Pak. Ya. Sepatu ada yang sudah kan bisa bercerita. Oh, nanti adik-adik bisa nyari di YouTube banyak tuh. Misalkan treat, treat. Oh, saya belum share screen ya. Maaf deh. Pak lagi. Share screen. Oke, jadi. Oke. Sudah banyak video. Nanti saya kalau videonya nggak kuat, saya matiin lagi ya. Oke. Ya, misalkan ini saya coba tadi create treat des. Nah, ini vektor misalkan. Banyak banyak sekali buatnya. Oke. Baik, saya mulai sedikit diskusi saya di sore hari ini. Oke. Oke ya. Saya percepat saja ya, karena yang pertama, kenapa ada treat? Ini penggunaan treat di sini dijelaskan ada 3 ya. Ulir, ya maksudnya penggunaan ulir itu ada 3 ya, ulir gitu ya. Itu ada 3. Yang pertama, si ini digunakan untuk apa, mengunci atau mengencangkan beberapa komponen ya. Saya pikir ini juga sudah sesuatu yang kita pahami bersama. Yang kedua, untuk transmisi daya atau tenaga, ini yang kedua. Gardan mobil, gardan ya istilahnya, bagian dari perpindahan dari mesin mobilnya ke bagian untuk memutar roda, entah itu roda depan kalau penggeraknya menggunakan penggerak roda depan, atau penggerak roda belakang kalau mobilnya pakai roda belakang sebagai penggerak, atau mungkin mobil yang depan dan belakangnya sebagai penggerak, kan ada yang seperti itu. Nah, itu ulir digunakan di sana. Yang ketiga, misalkan untuk mengatur lokasi dari suatu part atau benda. Contohnya misalkan mesin bubut gitu ya, mesin bubut nih. Kita lihat gambarnya aja.
Hmm, atau jangan lihat gambar ya, nggak menarik kali ya. Kita lihat langsung contohnya. YouTube, YouTube, mesin bubut, gitu ya. Ada bisa lihat. Hmm. Ya, koneksi saya nggak banter-banter amat ternyata. Nah, ini gambar di mana bagian dari apa ya, penggerak untuk mata pahat ya. Eh, suaranya nggak muncul ya ternyata di adik-adik Ya, seperti tidak ini. terdengar, Pak. Ya, saya stop share sebentar ya. Saya belum klik ke ini tadi, ternyata pada saat saya share screen. Nah, ini share sound. Share. Oops. Yang keenam, ada poros pembawa. Poros pembawa ini merupakan poros yang selalu berputar untuk membawa ataupun mendukung jalannya eretan pada proses pemakanan secara otomatis. Nah, ini cara untuk melakukan pembubutan secara otomatis. Bisa kita lihat. Mesin bergerak dengan otomatis. Nah, yang ini pembubutannya terjadi secara otomatis. Salah. Tadi ada bagian di atas itu ulir ya. Ulir itu kan menuntun arah pergerakan. Jadi menuntun proses pembubutan, pemakanan ya. Jadi yang dimaksud positioning, saya pikir bukan juga hal yang aneh bagi adik-adik. Nanti adik-adik bisa eksplorasi lah apa sih yang dimaksud dengan apa tadi, adjustment of location of part. Jadi ya ulir tentu dipakai untuk memposisikan suatu benda ya, bisa juga ya kalau kita pakai mesin bubut, mata pahatnya itu kan kita perlu gerakkan sedikit demi sedikit untuk memakan dari benda yang akan kita bubut, kira-kira gitu. Jadi ini secara umum saja lah fungsi buat ulir itu apa. Nah, cuma kan saya nggak bicara pada fungsi ulir itu seperti apa. Saya fokus saja pada kemudian sesuai dengan target kuliah kita, Pak, membaca, kemudian membuat ya. Jadi saya nggak fokus pada apa fungsi dan macam-macamnya, termasuk tipe-tipenya pun saya tidak begitu banyak fokus di sana. Nah, sambil saya percepat, nah ulir itu ada dua secara umum yang disebut sebagai ulir luar ya, yang ada pada poros
Ini poros namanya, ya, atau ulir dalam itu pada lubang, ya. Ya. Atau istilahnya kalau teman-teman ini nyebutnya kemarin disebut sebagai bautnya, ini murnya, kan gitu, ya. Bautnya, ini murnya, kira-kira begitu ya. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu ingat di dalam konsep ulir atau dret ini. Yang pertama ini diameter luar atau diameter utama, ya. Kenapa saya sebut diameter luar? Ya karena ada poros atau external thread atau ulir luar, ya, itu dia berada paling yang terluar atau disebut juga mayor diameter, ya, terluar. Kemudian ada minor diameter, ini yang terdalam, ya. Yang terdalam ini adalah sama dengan rootnya atau lembahnya, ya. Kemudian diameter luarnya ini yang pada puncaknya, ya, pada puncak, seperti itu. Nah, berbeda dengan yang ulir dalam, puncaknya itu ada pada minor diameternya, pada minor diameter. Bedanya sama. Nah, di antara kedua diameter mayor dan minor ini ada yang disebut dengan pitch diameter. Ini biasanya sifatnya, bukan sifatnya. Ini biasanya juga ada yang menyebutnya diameter imajiner. Imajiner. Seperti itu. Biasanya ya kira-kira berada di tengah antara mayor dan minor. Ya, disebut juga pitch diameter. Nah, ini terminologi penting. Yang kemudian yang berikutnya yang penting lagi itu adalah ini, yang nomor 3, pitch. Pitch itu adalah jarak antara satu puncak ke puncak lainnya, ya. Jarak antara satu puncak ke puncak lainnya. Ini penting. Ini terminologi penting. Ya, kemudian tambahannya adalah sudut, kemudian ada nanti panjang, ya, panjang seluruh ulir, ya, kira-kira begitu. Ya. Nah, dari 3 terminologi ini Kak, kita akan coba lihat kemudian langsung saja. Kemudian adalah bagaimana kemudian kita membaca informasi dari suatu ulir, membaca informasi suatu ulir. Nah, sebelum ke sana, ulir itu di dalam proses penyajian gambar drawingnya, ya, drawingnya atau gambar proyeksinya, ya, atau gambar detailnya secara 2 dimensi, itu biasanya disajikan dalam bentuk 3 ini. Bentuk ini. Nah, 3 bentuk. Yang pertama digambarkan secara detail, kemudian skematik dan simplified. Tetapi ini jarang direkomendasikan, ya, jarang direkomendasikan, kecuali misalkan ya untuk satu kepentingan yang sangat spesifik, kita perlu menyajikan ulirnya atau ulirnya itu enggak standar misalkan, ya. Okay. Nah, kemudian yang kedua secara skematik, ya biasanya dianjurkan, tapi lebih dianjurkan lagi sebenarnya kita cukup menyajikannya secara simplified. Nah, untuk menyajikannya secara simplified, ini ada beberapa
Nah, yang pertama menggunakan your internet connection is unstable. Ya, saya daripada nanti ada gangguan, saya matikan aja dulu. Oke. Pertama menggunakan garis putus-putus seperti ini, ya. Nah, tetapi biasanya juga cukup menggunakan garis tipis kontinu, tipis tapi kontinu. Jadi kalau di buku yang menggunakan standar ISO lebih direkomendasikan yang nomor 2 ini, ya, nomor 2 ini, ya, menggunakan garis tipis tapi kontinu, sehingga ulir itu kemudian katakanlah seperti ini, ya. Katakanlah ini poros. Oh, poros ini poros bersih atau poros ada ulirnya? Ya, kalau ternyata ada gambar seperti ininya, ya. Oh, ini berarti ini adalah ulir. Itu satu. Ini kalau poros. Kemudian bagaimana kalau lubang? Jadi misalkan ini ada benda dilihat gitu ya dari satu view tertentu, kemudian benda ini ada lubang, ada 2 lubang, dia ada 2 lubang. Nah, apa namanya, lubang ini lubang biasa atau lubang yang ada ulirnya. Nah, kalau ternyata kemudian ada yang menggambarkannya begini, nah, tapi ini harusnya garis tipis ya. Oh, ini berarti ini ulir. Jadi sebenarnya beda gambar saya jelas. Ada ini, ada lubang. Kalau kemudian ada yang menggambarkannya begini, ini artinya ulir. Ini artinya ulir. Artinya lubang ini bukan lubang yang polos, tapi ini lubang yang ada ulirnya. Di mana gambar ini, ya, itu adalah gambar dari diameter pitch-nya tadi, imajiner. Ya. Jadi ini adalah diameter yang terluarnya dari ulir dalam, Nah, ini adalah diameter imajinernya atau pitch diameter. Ya, biasanya begitu. Nah, beberapa buku juga ternyata kemudian menggambarkannya menggunakan garis putus-putus seperti ini. Jadi ada kotak seperti ini, kemudian misalkan bendanya seperti ini, kemudian dia gambarkan seperti ini. Ini putus-putus ya, mohon maaf ya. Seperti ini. Dua-duanya boleh-boleh saja, tapi kalau yang ISO sih lebih cenderung dianjurkan menggunakan yang seperti ini. Itu. Ini cara menggambar. Nah, kalau kita kemudian menggambarkannya begini, lalu bagaimana kita tahu informasinya tentang diameter luarnya berapa? Ini diameternya berapa sebenarnya dari poros ini atau ini? Kemudian jarak pitch-nya berapa, ya? Kalau misalkan detail kan mungkin kita bisa tuliskan di sini pitch-nya, ya, misalkan 1,5, ya. Tapi kalau seperti ini, ya, kalau yang seperti ini bagaimana? Maka karena sebenarnya untuk ulir itu dianjurkan menyajikannya seperti ini atau seperti ini, ya, simplified, maka kemudian kita diberikan cara untuk memberikan informasi tentang
pitch-nya tentang diameternya, ya, tentang diameternya berapa ulir ini kan kira-kira itu berapa, kemudian pitch-nya jarak dari satu puncak ke puncak lainnya berapa, gitu ya. Maka kemudian ada dua bentuk notasi. Ada dua bentuk notasi yang biasa kita pakai. Ya. Oke. Ini notasi yang pertama, yang nomor 1. Ini notasi yang nomor 2 di bawah sini. Di bawah. Ya, ini nomor 2. Nah, bagaimana kalau kemudian ketika kita membaca gambar, kemudian ada tulisan penunjuk seperti ini. Oh, ini M15 kali 2. Nah, maka di sini dijelaskan, yang pertama, M itu menginformasikan kepada pembaca bahwa ulir ini, ya, adalah ulir dengan satuan metrik. Ulir dengan satuan metrik. Artinya akan menggunakan milimeter. Itu yang pertama. Kemudian 15 ini akan menunjukkan mayor diameternya. Mayor diameter. Ya, ini si mayor diameternya, gitu ya. Nah, sedangkan yang duanya ini menunjukkan pitch, jadi menunjukkan jarak dari satu puncak ke puncak lainnya. Nah, ini diameter luar untuk poros ulir yang ada pada external thread. Bagaimana kalau misalkan ada lubang, ya, ada lubang itu ternyata adalah berupa ulir. Maka sama saja, kita perlu tinggal menyajikan informasi, ya, misalkan M 15 kali 2. Artinya apa ini? Si mayor diameternya adalah juga 15. Berarti diameter dalamnya. Kan kalau mayornya pada si ulir dalam kan yang terdalam ya. Jadi diameter, atau saya salah. Jadi kalau saya salah, saya nanti silakan dikoreksi. Saya juga agak lupa kalau yang untuk ulir dalam. Jadi kita cek ya di Autodesk-nya. Ini M-nya ini diameter mayor. Kalau mayor kan sebenarnya yang terdalam ya. Nanti kita cek aja ya. Saya agak lupa nih kalau yang ulir dalam. Nah, yang jelas yang sama itu adalah pitch-nya. Kira-kira begitu. Ya, oke. Itu. Kemudian yang berikutnya, untuk biasanya ada tambahan lagi, ya. Ada tambahan lagi di sini dikatakan kalau dia left hand, ulirnya putar kiri, ya, walaupun jarang. Ya. Tapi biasanya kalau mengencangkan kan kita seringnya muter kanan atau clockwise, ya. Nah, kalau ternyata ulirnya berbeda daripada umumnya, ternyata dia putar kiri untuk dikencangkan, maka
ditambahkan left hand. Tapi kalau dia right hand atau umum, maka nggak perlu dituliskan right hand, gitu ya. Karena artinya dia secara umum ulir yaitu right hand. Tapi kalau dia kemudian left hand ya tinggal ditambahkan. Kemudian ada lagi biasanya ada notasi tambahan, ya. Ada notasi tambahan yaitu misalkan 7G atau 6G ya atau 6H ya. Nah, ini adalah menunjukkan nanti toleransi ya. Kan kalau kita buat ulir mungkin kita tidak bisa presisi persis. Katakanlah dibilang 15 mili ya 15 mili. Oh ya, kalau buat ulir secara manual tap trade tool ini misalkan ini saya tunjukkan ke adik-adik ini. Nah, ini contohnya misalkan ini yang sebelah kanan ini adalah alat tapping, biasanya disebut tapping untuk membentuk ulir. Atau kalau adik-adik pernah ketemu tukang pipa gitu ya, PDAM gitu ya, dia punya alat untuk membuat ulir. Jadi misalkan kalau misal nih satu pipa bocor ya, pipa besi biasanya, pipa besi di satu jalan bocor, nggak seluruhnya kemudian diganti kan repot, tapi kemudian biasanya kemudian dipotong ya, potong, kemudian potongannya itu kemudian di tap, dikasih ulir. Nah, awalnya kan nggak ada ulirnya, kemudian di tapping dibuatkan ulir di dua sisinya misalkan, kemudian dipasangkan penyambung ya, sehingga kemudian pipa yang awalnya bocor misalkan itu kemudian bisa disambung. Ini adalah alat tapping ya. Gitu. Ini untuk tapping ulir mana tadi? Ulir luar. Nah, ini misalkan untuk tapping yang ulir dalam. Kalau kita ingin buat ulir tapping ini ya, seperti itu secara manual. Ada juga yang tidak manual, misalkan menggunakan mesin CNC dan lain sebagainya. Nah, ini cara membaca yang pertama ya. Nanti kita cek yang untuk yang ulir dalamnya ya. Nah, kemudian cara membaca yang kedua, kalau ternyata kok yang kita baca ternyata dituliskannya begini. Kalau dituliskan seperti ini ya, dalam bentuk inci, jadi diameter luarnya atau diameter mayornya itu adalah 3/4 inch gitu ya. Kemudian yang ini itu adalah jumlah ulirnya ya, ulirnya atau threadnya per inch. Kalau 10 ada jumlah threadnya per inch-nya, berarti pitch-nya ya, berarti pitch-nya adalah 1/10 inch, kira-kira begitu ya. Jadi yang kita cari tahu kan sebenarnya kan pitch-nya berapa. Oh, pitch-nya 1/10 inci. Karena itu yang menjadi panduan pada saat kita membuatnya. Kemudian kode-kode lainnya ini untuk menunjukkan tingkat kehalusan ulir ya. Kemudian ini ulir luar, ini juga bicara tentang toleransinya ya. Maka ini kelas akurasi ya, ini bicara tentang toleransi sebenarnya.
penyesuaian, pelonggaran yang eh, diberikan ya. Oh ya, kenapa ada kelonggaran? Jadi ini misalkan ini ya, ini kan kalau kita gambar, ini saya gambarkan bagian atasnya ini. Ini saya gambarkan bagian atasnya. Jadi misalkan kan begini. Oops, nggak bagus ya gambarnya. Nah, ini kan nanti akan masuk ke dalam si murnya. Nah, ketika dia masuk, ya dia masuk gitu ya. Nah, sesungguhnya ada ada ada. Nah, ini yang ingin saya sebutkan di sini. Dia nggak mungkin nempel si puncaknya si ulir dalam tadi ini nempel sampai dengan si rootnya. Ini kan root dari ulir luar ya, itu nggak mungkin ya, nggak mungkin. Pasti ada clearance ya, ada sisa ya. Nah, ini kalau nggak ada sisa nggak mungkin bisa kita gerakkan. Nah, selain ada clearance tadi di dalam proses pembuatan ulir kan nggak sempurna, maka biasanya juga ada toleransinya. Nah, kira-kira itu informasi tentang toleransi kita bahas ke depan. Nah, sedangkan kode ini tingkat kekasaran dari ulir. Tingkat kekasaran itu gimana? Itu sederhananya itu misalkan pakai itu sebentar, mak. Ya, mohon maaf. Ya, saya bilang ya, Dek. Itu kan kalau kita beli di toko bangunan dengan beli ulir dikatakanlah di toko sepeda, pasti kualitas ulirnya beda. Walaupun mungkin dimensinya sama atau mungkin pitch-nya sama, tapi pasti berbeda tingkat kehalusannya. Ya, makanya kalau hanya untuk sekedar ulir-ulir bangunan, ya biasanya nggak halus ya. Jadi istilahnya presisinya juga nggak begitu. Otomatis itu kan pasti berbeda. Atau bahkan untuk yang pesawat terbang dan sebagainya, maka tingkat presisinya pasti sangat berbeda. Maka ini simbol untuk menunjukkan ini ulir yang biasa atau ulir yang punya tingkat kehalusan tertentu. Kalau yang ini tadi ulir luarnya, ini apa? Nanti menunjukkan berapa besar toleransi yang diberikan untuk dimensi ini. Ya itu. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya.
eh itu beberapa informasi penting. Oh nih, internal thread-nya. Ini mayor diameter ya. Ya, mayor diameter berarti diameter yang mana yang mayor diameter ini? Apakah yang ini atau yang diameter terdalamnya, yang rootnya? Ya, saya nggak salah. My major diameter internal thread. Nah, oh, kalau di sini saya nyari major diameter internal thread. Nah, ini oke, mayor diameter tetap yang terbesar ya, ya seperti itu, tetap yang terbesarnya, artinya yang menjadi rootnya seperti itu. Nggak ada perbedaan untuk pembahasan yang ini ya, berarti nggak ada masalah ya. Jadi ini diameter yang terbesarnya lah, yang rootnya kan kira-kira gitu ya. Nah, kemudian ada lagi simbol. Ini simbol hanya sekedar untuk menunjukkan dia ulir atau bukan ulir. Itu lubang ulir atau bukan ulir. Oke. Ini yang tadi yang saya katakan ini. Apalagi yang penting. Nah, kemudian untuk buat ulir ya, kalau di YouTube itu dia akan pelajari ada dua cara. Ada dua cara. Bentar, saya load dulu. Cara pertama, saya nyebutnya cara manual. Ya. Kalau cara manual, sebagaimana tutorial di YouTube, itu dikatakan menggunakan coil. Nanti menggunakan coil ya. Ada bisa lihat yang link yang saya share tadi di ini, misalkan ini kita diajari membuat ulir gitu ya secara manual. Nah, fitur yang digunakan itu menggunakan coil. Nah, ya, menggunakan proses coil ya, dia akan membuang bagian dari permukaan poros. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan fitur thread. Nah,
Saya tidak peragakan cara yang pertama, ya panjang gitu ya. Tapi cara yang kedua adalah dengan menggunakan thread. Saya simpan dulu, misalkan, ya misalkan thread 3 gitu ya. Ya. Nah, cara yang pertama kan dari menggunakan coil. Cara yang berikutnya menggunakan fitur ini. Jadi dulu awal-awal Autodesk belum punya fitur ini. Kemudian berkembang, kemudian mulai tahun berapa saya lupa itu dia kemudian ada fitur thread-nya. Ya. Nah, kalau menggunakan fitur thread, ini kita cukup pilih permukaan mana yang akan kita kasih ulir. Ya, ini sudah membentuk ulir. Kemudian kita kasih informasi aja apa kita akan buat ulir seluruhnya atau hanya sepanjang tertentu saja, ya. Atau misalkan dari titik awalnya kita ngasih jarak 10 juga misalkan, kayaknya dari bisa lihat perbedaannya, ya. Atau tetap jaraknya dari awal 0 tapi ulirnya kita buat sepanjang misalkan 30 seperti ini, ya. Apply misalkan ini apply. Oke. Nah, hal penting yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama ya, kalau kita membuat ulir dengan menggunakan coil dan satunya menggunakan thread, hasilnya seperti ini. Kalau kita buat jadi drawing, ini saya buat menggunakan fitur thread. Ini part yang saya buat menggunakan coil, ya, manual. Jadi ini dua komponen yang berbeda. Ini menggunakan fitur thread, yang satunya menggunakan manual, menggunakan coil. Nah, hasilnya pada saat kita tarik ke dalam drawing, kalau yang ini bisa disajikan secara simplified, tapi kalau yang ini nggak bisa disajikan secara simplified. Nah, ini keuntungannya kalau kita menggunakan fitur thread, ya. Kita bisa simplified gambarnya. Tuh. Sehingga kemudian kita tinggal menambahkan kalau yang ini kan karena digambarkan sampai ulirnya, ya bagus sih kelihatan ulirnya, tapi juga tidak penting, tidak penting, ya. Gitu. Kemudian hal lainnya yang ingin saya sampaikan adalah pada saat kita membuat thread tadi, ya, saya klik lagi, nih saya klik threadnya ini, saya edit fiturnya. Nah, di sini ingin saya sampaikan di bagian spesifikasi, adik-adik bisa lihat, saya tadi buat ulirnya menggunakan ulir yang bagaimana, ini macam-macam, ya. Saya tadi menggunakan metrik, ya, ulir metrik, ya, ANSI atau ulir metrik ISO misalkan seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ukurannya, ya, adalah 11, yaitu M11. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Nah, di belakangnya kalau adik-adik perhatikan, si pitch-nya itu kok nggak bisa bebas, Pak, ya. Ya tidak bisa bebas karena kalau adik-adik lihat di dalam yang merekomendasikan kalau kita buat ulir dengan diameter 11, diameter mayornya 11 gitu ya, itu kita hanya direkomendasikan
pitch-nya atau jarak dari satu puncak ke puncak lainnya paling besar itu 1,5, berikutnya 1, sampai yang terkecil 0,5 mili. Jadi jarak pitch-nya, si pitch-nya itu jaraknya 0,5 terkecil. Nah, ini standarnya memang begini. Tapi kalau misalkan saya kecilkan lagi, misalkan saya buat ulir 10 mm, 10 mm 1 cm berarti ya. Nah, kita bisa lihat pitch-nya yang boleh kita gunakan berapa. Nah, artinya pitch itu tidak ngasal ya. Artinya ada standarnya. Nah, misalkan adik-adik buat ulir benda kerja yang adik-adik akan gambar, ada baut mur dan bautnya. Nah, diameternya adik-adik bisa ukur, oh diameternya sekian. Tapi pitch-nya berapa? Duh, kecil banget. Si penggaris saya nggak cukup. Ya, adik-adik bisa kira-kira dulu, kemudian nanti buka di Autodesk. Nah, di sini ada standar-standar yang direkomendasikan oleh si standarnya seperti itu. Jadi boleh pakai ini. Tuh. Itu yang hal yang saya ingin sampaikan. Toleransinya, ya, toleransinya ya, yang direkomendasikan. Ya. Tapi kalau kita misalkan ulirnya saya perbesar nanti sampai 2,5 cm, 25 mili. Ini kalau kita lihat, ini pitch-nya jaraknya itu ada 2, 1,5, 1. Kelasnya masih sama. Nah, kalau kita buka di tabel di buku itu bahkan nggak sampai sebanyak ini. Seingat saya hanya sampai sekitar 30-an, 30 mili. Ya. Cuma sampai 30 mili di tabelnya itu. Tapi kalau kita pakai Autodesk kita bisa sampai 1060 mm. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, kira-kira begitu. Ini ada tuh, itu keuntungannya kalau kita pakai Brazil Luna. Jadi kita tahu, sehingga nanti kalau bautnya ukurannya katakanlah tadi 11 gitu ya, kita pilih pitch berapa, bautnya juga sama sih ya. Oke, misalkan saya buat rectangle. Ya, ini kalau saya pakai treat, ini saya tinggal tentukan spesifikasinya, mau treat berapa ya, jadi seperti itu. Untuk buat lubang treat selain ini sebenarnya ada juga sih pakai hole. Setahu saya kalau hole kita juga bisa buat lubang berbentuk treat. Jadi ini lubang biasa, atau misalkan saya ingin buat lubang dalam bentuk treat ya. Ini yang treat yang simple, ini yang ada tabnya. Yang ada tabnya itu ya artinya ya ada treatnya lah, kira-kira begitu ya. Oke.
terlalu besar. Ini saya pakai yang ISO, sama ya kayak tadi ya, ukurannya 10, yang 10 kali sekian, kelasnya H. Oke. Ini sambil untuk pelajaran minggu depan, ini adik-adik perhatikan, kalau lubang, toleransinya hurufnya besar. Jadi kalau yang poros, dia hurufnya kecil. Huruf ya, bukan angka. Tapi huruf ini H besar. Kalau yang tadi, yang ini hanya H kecil, G kecil, kira-kira begitu ya. Itu untuk menunjukkan basis referensinya, ini toleransi untuk poros atau toleransi untuk lubang. Seperti itu. Oke. Nah ini, jadi dengan menggunakan treat bisa, atau dengan menggunakan lubang, hole, tapi hole-nya bukan yang ini ya, pakai yang ini. Ini juga kita juga disuruh milih juga. Makanya itu kenapa kita penting memahami konsep pembacaan treat. Ya, misalnya saya buat juga lubang seperti ini. Nah, ini kalau adik-adik lihat jadi seperti ini. Misalkan ini saya buang saja benda yang ini. Nah, ini saya buang aja. Oke, saya buang, saya save. Kemudian di sini saya ambil base project dari ini. Ayo pindah ke sini. Pindah ya. Oke, sudah kayak sudah pindah semua. Kemudian tadi saya akan lihat nah, maksud saya begini tadi. Oke. Kemudian treat fitur. Oke. Nah, ini adik-adik perhatikan. Ini tadi yang saya sebut sebagai imajiner diameter, itu untuk menunjukkan bahwa oh ini adalah bukan lubang polos, tapi lubang yang ada ulirnya. Ini dari mana? Dari mana? Kok bisa 3/4? Adik-adik bisa buka di bagian manage style sini. Ya, sabar ya. Komputer saya nggak banter-banter banget dah. Kemudian pada bagian view preference, nah ini ada pilihannya ya. Jadi kalau untuk yang ISO biasanya di defaultnya Autodesk, biasanya dia ambil ini defaultnya Autodesk. Tapi saya lebih suka seperti ini karena kemudian pembaca tidak salah persepsi, langsung oh itu ulir, kira-kira begitu. Jadi saya pun membacanya langsung gampang, oh ini adalah lubang yang ada ulirnya, gitu ya, lubang yang ada ulirnya. Oke, itu hal-hal penting yang bisa saya sampaikan terkait treat, gitu ya. Nah ini notasinya gimana Pak? Notasinya notasi ukurannya tidak dianjurkan begini ya adik-adik ya. Nggak dianjurkan begini ya. Tidak dianjurkan menggunakan yang begini. Ya. Ini salah nanti kalau. Jadi misalkan kalau nanti saya baca ada gambar, loh ini gambar ulir. Lubang yang ada ulirnya. Tapi adik-adik nuliskannya gini. Maka ini salah. Notasinya yang benar harusnya ya notasi treat ya. Ada
Ada nggak notasi treat di sini? Kalau tidak ada notasi treat, maka saya anjurkan untuk buat bukan pakai dimensi, ya, bukan pakai dimensi seperti escape. Oke, saya buang, tapi cukup pakai ini saja, ya. Adik-adik bisa tunjukkan seperti ini, ya. Kita tambahkan misalkan M 11 kali 2. Nah, seperti itu aja. Ini yang malah yang benar seperti ini, bukan yang tadi menggunakan yang dimensi, ya. Jadi yang benar seperti ini. Ya, kalau misalkan kalau sama 1,5 ya harus 1,5, itu hal juga yang penting. Tentu apa ya, kok saya tadi lupa terkait kuliah. Saya mau ngomong apa ya? Oh ya, ingat sekarang. Di Autodesk Inventor itu sudah tersedia sebenarnya library Ulir. Baut, maaf, baut. Nggak cuma baut. Library seperti misalkan mat for library Autodesk Inventor. Jadi di dalam Autodesk itu sudah disediakan baut-baut dengan berbagai standar. Tergantung kita install atau tidak. Kita install atau tidak. Kalau saya mungkin kemarin karena misalnya nggak full, banyak yang saya buang gitu ya. Mungkin tidak ada. Tidak. Ya, seperti itu. Nanti adik-adik bisa lihat di YouTube bagaimana cara memanggil library dan menggunakan baut. Pak, kalau misalkan library yang ada di Autodesk ternyata ukurannya cocok seperti yang saya miliki, tapi dia panjang sekali misalkan. Dia kepanjangan. Ya, boleh dikurangi panjangnya. Jadi kita diberikan kesempatan untuk mengambil library, kita pakai, kemudian si library itu kemudian kita modifikasi untuk kita simpan menjadi part kita sendiri. Misalkan get atau use, misalkan saya tambahin kata use. Ini saat assembly, enggak saat assembly. Misalkan saya ingin load juga, load library atau inventor. Right click library in the admin tool browser and select import library. Di sini. Awalnya itu bingung cari lokasi vaksin di mana. Ya takut juga kalau lokasinya jauh ya. Iklan. Aku cek-cek. Oke.
Saya lupa di sebelah mana. Nanti adik-adik bisa library. Library-nya sebelah mana ya? Ya, saya nggak hafal persis library-nya. Jarang pakai sih untuk yang library itu. Ya. Nanti adik-adik bisa hmm, saya nggak hafal. Nanti, atau kalau adik-adik bisa ambil apa? Nanti mana ya? Ambil library-nya. Nanti lihat di YouTube aja ya. Saya terus terang jarang pakai itu. Nanti perlu belajar lagi ke YouTube. Kira-kira begitu. Ya. Eh, prinsipnya seperti itu. Artinya kita atau kalau nanti ada tugas terkait tugas ya, tugas UAS itu boleh kok sebenarnya untuk berbautnya itu menggunakan library yang sudah ada di Autodesk. Jadi nggak perlu gambar lagi seperti saya tadi gini, nggak perlu ya, nggak perlu gambar ini lagi 3 dimensinya, nggak perlu. Boleh Anda pakai ambil Anda, tapi ya hanya tinggal memodifikasi misalkan apa panjangnya, biasanya panjangnya yang nggak sesuai. Tapi kalau ukurannya ya tinggal kita pilih. Misalkan oh, bukan. Saya lupa di sebelah mana. Tapi saya ingat waktu itu kita tinggal, kalau untuk di assembly sih gampang manggil. Tapi misalkan saya tidak sedang posisi assembly, ya, tidak dalam posisi assembly. Nah itu kita bisa load development standar. Kalau di sini ya saya juga nggak hafal terus. Nah, paling itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Jadi untuk tugas itu sebenarnya boleh saja adik-adik menggunakan library si baut yang sudah siap. Nggak cuma baut tadi saya bilang ya, ada macam-macam. Ada ring, ada bearing kalau misalkan harus pakai bearing dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Hello guys, welcome back to Mufasuket with Inventor basic tutorial how to add bolt in assembly. And also don't forget to subscribe our channel here, it will be helpful for us to growing up. For example, I will create a simple part. You can click start to diskette and choose the top plane. I will create a rectangle object from this point to this point and then extrude this object. You can click extrude here and extrude view into visualize here and change.
choose for this bulb, this face. Next you can select in here, okay, and then edge to here, this turn about. Pada We desain already choose the 5, we will change into 5 millimeters. I will use example for 2.5 millimeter, and then you can click here, click add to fastener, click here, and we have two type of bolt here to use in this object. I will choose this bolt, and then I will apply, okay, and close this dialog box. Okay, we already add bolt in this object. Okay, I will demo again. You can click bolt connection here, and then start in this face desainnya. linear edge. I Desain will seperti select ada pada this bagian edge, distance about 5, and then edge assembly to ya. here, Jadi tadi distance saya about bilang 5. Okay, and next sini. I will use 3 millimeters for diameters. Okay. And then for termination, I will select this face. Nah, ini tadi Next, you can select kita in bisa here. Okay, I will use Bisa milih. NC here, standard NC, and I will choose for this bolt. Okay, and then apply. Okay, bolt yang akan kita gunakan secara and otomatis close. bahkan. And we already create Kira-kira begitu ya. this bolt Nggak cuma automatically. We ini also ya, can nanti ada change banyak view into ring, visualize here and saya change ada into ring, set with hidden edge here. macam-macam Okay, lah bisa kita pakai okay, you can see seperti itu. we already Per dan add macam-macam a itu bolt bisa kita in pakai this langsung object dari fast and easy. si apa namanya. Okay, I think it's key-nya enough today juga. for Inventor basic tutorial how to ring. add a bolt. If you have Ya. any question about this tutorial, you can comment Okay. below this video, and see you next time in another Inventor basic tutorial. Kira ya, itu tadi dari saya. Monggo kalau ada diskusi saya buka kesempatan ya, entah itu terkait tugas atau terkait informasi tentang tools tadi. Monggo dari adik-adik, monggo Mohon maaf Pak, izin bertanya. boleh deh. Untuk UASnya itu kan di week 16 itu ada presentasi ya Pak. Iya. Itu presentasinya di jam kuliah yang biasanya atau bagaimana ya Pak? Kalau nggak salah 15, 16 atau 16 saja ya, saya lupa. Nanti kita tentukan saja. Ya, bisa jadi kalau nggak cukup di jam kuliahnya ya kita tambah. Kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, satu hal yang penting di sana saya bisa aja meminta salah satu dari kalian saya acak untuk mempresentasikan atau untuk menunjukkan bagaimana kamu gambar itu misalkan. Ya, itu maksudnya apa ya. Jadi ini untuk mengevaluasi apakah seluruh tim itu bekerja sama atau sebenarnya hanya satu orang yang bekerja. Ya, kira-kira begitu ya. Oke. Jadi saya berharap dalam satu kelompok janganlah satu orang saja yang bekerja, tapi masing-masing juga belajar. Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu sih informasinya. Untuk jamnya nanti kita bisa atur lah. Masih lama kan ya? Masih lama insya Allah. Week 15 atau 16 kita sudah bisa mulai. Pak, izin bertanya Pak. Ya deh. Untuk yang bill of material seperti apa ya Pak? Oh, oke. Untuk yang bill of material itu sebenarnya adalah ada satu halaman. Di halaman itu ada menyajikan gambar benda yang terassembly. Jadi bendanya itu terassembly.
Kemudian di sana kemudian ditunjukkan komponennya, ada dibuatkan tabel komponennya, tabel komponen. Nanti kita bahas juga, atau nanti kapan saya fotokan contoh-contoh gambar. Atau kalau ada adik buka buku satu, buku Narayana tentang pembahasan bagaimana menyajikan gambar yang diassembly, di sana ada yang disebut dengan bill of material, daftar komponen sebenarnya itu. Daftar komponen. Jadi dalam satu gambar itu ada gambar bendanya, bukan gambar komponennya. Kalau drawing itu kan sebenarnya kan lebih menyajikan gambar komponen-komponennya. Nah, kalau di penyajian gambar bill of material, sebenarnya kita menyajikan gambar produknya. Kita menyajikan gambar produknya, kemudian kita tambahkan informasi komponen-komponennya. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Misalkan kalau ada baut ini ada berapa jumlahnya, ya, baut ini menggunakan baut ya nama-namanya lah gitu. Makanya ya di dalam membuat nama, mohon nama filenya itu dibuat dengan yang baik, dengan misalkan 41, 45, 46, 47. Ya kalau misalkan adik-adik buat kipas angin gitu ya nama filenya ya dibuat penutup kipas atau kipasnya misalkan, atau poros kipas. Jadi setiap part itu diberikan nama yang baik, jangan cuma 41, 42, 43. Ya, saat saya gitu. Sehingga bautnya juga nanti baut M12 ya. Ya, misalkan baut M12. Ya, sehingga nanti ketika dibuatkan bill of materialnya keluarnya namanya juga nama yang sesuai. Baut M12 kuantitasnya ada berapa? Kuantitasnya ada 4. Jadi di dalam benda kerja Anda atau benda produk Anda itu Anda menggunakan baut 12 tadi ada sebanyak 4 buah misalkan. Kira-kira begitu. Jadi sejak awal nanti Anda mulai menggambar, mohon penamaan filenya juga jangan asal. Ya, berikanlah nama-nama yang baik. Ya, kira-kira gitu ya. Itu aja mungkin. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak, Boleh. untuk Wixpress besok yang dimensi sekrup sama bautnya itu perlu yang rinci gitu nggak ya Pak? Iya. Tentu saya memahami tingkat kesulitan di dalam merinci apa. Karena kan mungkin di rumah nggak ada mikrometer ya. Iya nggak ada Pak. Ya, nggak ada. Maka dikira-kira dulu boleh lah. Oke, terima kasih Pak. Makanya ini saya mendahulukan pitch-nya berapa itu gambarnya gitu ya. Ya, nggak presisi dulu nggak apa-apa. Nanti hari ini kan sudah saya sampaikan nih. Sebenarnya di Autodesk itu ada standar. Oh, kalau misalkan baut dengan diameter sekian, sebenarnya pitch-nya recommended-nya berapa. Itu sebenarnya bisa membantu adik-adik menentukan. Tapi nanti kalau yang dikumpul yang minggu ini nggak detail dulu nggak apa-apa. Oke? Terutama untuk yang hal-hal baut seperti tadi. Gitu. Gear, ya, bearing, per, itu juga tidak ya. Oke. Tadi kita belajar tentang simplified pada mur dan baut. Nah, ada komponen-komponen lain juga sebenarnya juga sama, disimplified, sehingga ukuran-ukurannya itu kemudian disajikan dalam bentuk informasi. Bahkan informasinya itu dia ditabelkan. Itu kayak buat bearing, gear, per, itu informasi bendanya itu tidak dalam bentuk disajikan dalam bentuk dimensi begitu, enggak, tapi kemudian ada guideline. Informasi apa sih yang wajib disampaikan gitu ya. Nah, ini
Ini juga mohon dibaca karena nggak semua saya sampaikan. Itu. Jadi kenapa sih ini kok baut saya dahulukan ya, karena menjadi contoh buat ada banyak komponen lain, detailnya itu nggak dituliskan, tetapi cukup disampaikan informasi utamanya apa. Sehingga dengan informasi utama itu, pihak lain yang membaca kemudian bisa membuatnya lagi. Sama kayak tadi. Ada gambar poros tapi sederhana sekali. Tapi ada tulisannya M12 1,5. Oh, berarti saya akan buat baut gambar diameternya 12. Nanti si pitch-nya itu saya pakai yang ukuran 1,5 gitu. Artinya kan orang lain jadi bisa menggambar ulang. Tujuan kita menggambarkan biar bisa direproduksi lagi oleh orang lain atau bisa dibuat bendanya oleh orang lain gitu ya. Itu cukup ya. Nanti boleh pakai WA kok kalau mau tanya, nggak harus di forum ini. Lewat WA, ketua kelasnya ngumpulin, terus saya di WA gitu ya. Misalkan hari ini ngelot library belum saya contohin ya. Adik-adik bisa lihat dari YouTube, dari mana saja. Gitu ya. Tadi saya juga nyari di internet, gitu. Termasuk nanti cara mengassembly, kemudian kalau assemblinya bisa digerakin. Itu kan nggak mungkin semuanya saya ajarkan karena saya juga nggak hafal tuh beberapa fitur perintahnya, tapi biasanya saya udah buka YouTube aja. Oh, untuk gerakin ini harus saya kunci dulu dan seterusnya, biar nanti bendanya bisa bergerak, berputar, bisa maju mundur dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Oke, ada lagi monggo. Kalau nggak ada saya izin pamit, saya gitu ya. Jadi diskusi tetap boleh lanjut via WA. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.